bab 2, bab 3. Ya, baik, ini kalender pendidikannya Bapak Ibu. Kita mulai dari Juli, barangkali persiapan. Nanti kita itu ya. Ini dibayarkan, nanti di-share di WA aja ya. Ini untuk awalan aja. Tahun ajaran baru dimulai pada tanggal 19. Langsung ke MPLS Bapak Ibu. Dari tanggal 19 sampai 22, tanggal 20-nya libur. Kemudian tanggal 23, 24-nya Ibu Rita nih bagiannya. Masa orientasi kepramukaan Bu. Jadi tanggal 19, 21, dan 22 ini bagian Pak Nono dan Pak Edi Kartono. Tanggal 23, 24 bagian Ibu Rita. Kita yang ngajar di kelas 8, 9 harus langsung tancap gas ke PJJ Bapak Ibu. Kalau belum ada PTN terbatas. Langsung yang ngajar hari Senin kelas 7-nya MPLS. Saya berarti ngajar PAI di kelas 9. Kelas 7-nya enggak. Yang 8, 9 harus langsung. Kemudian di bulan Februari, di Agustus, ada 2 hari libur Bapak Ibu. Yang pertama tanggal 11 libur tahun baru Islam. Kemudian tanggal 17 adalah hari proklamasi. Dalam 1 bulan ini, selain 2 tanggal itu adalah hari efektif semua. Jumlah minggu efektifnya 3. Kembali tadi, kalau membuat program tahun itu harus tahu jumlah minggu efektif. Nah, Juli 2 minggu efektifnya. Untuk kelas 7 dikurangi MPLS. Kemudian Agustus 4 ya. Jumlah minggu efektif Agustus 4. Kemudian September. Minggu belajarnya 5 Bapak Ibu. Minggu masuk maksudnya. Yang efektifnya 3 minggu. 2 minggunya kemana? 2 minggunya 1 minggu PTS tanggal 20 sampai tanggal 25. Tanggal 27 sampai tanggal 30 jeda tengah semester. Alhamdulillah bersamaan dengan asesmen nasional. Jadi ketika anak yang tidak ditunjuk untuk menjadi peserta asesmen, berarti nanti mengikuti jeda. Yang terdaftar sebagai peserta asesmen berarti dia ikut AKM gitu, di tanggal 27 sampai 30. Jumlah minggu belajar 5, jumlah minggu efektif 3. 2 minggu tidak efektif, 1 pekan untuk PTS, 1 pekan untuk jeda. Ini September. Oktober masih itu ya, masih nyambung. 1-2. Tanggal 1-2-nya jeda, masih minggu yang itu sih. Kemudian tanggal 20 libur, Maulid Nabi. Oktober, selain pada tanggal itu, semuanya hari efektif. November, semuanya hari efektif. Minggu belajar 4, minggu efektif 4. Desember, minggu belajar 4, minggu efektif 1. 3 minggunya, yang pertama buat PAS, tanggal 6 sampai tanggal 11. Tanggal 23 pembagian rapor, 13 sampai dengan 24 itu berarti 2 pekan. Itu diisi untuk persiapan rapor. Tanggal 23-nya bagi rapor, Bapak Ibu, hari Kamis. Ini diingatkan semuanya, barangkali nanti kurang maaf pikiran Sabtu. Bagi rapor pokoknya Sabtu. Nah, yang ini mah berarti ya Kamis, tanggal 23. Ini untuk semester 1. Jumlah minggu efektif 18, jumlah hari belajar efektif 106. Tanggal 25-nya ada pada libur semester. Ya. Sekarang di semester 2, Januari tanggal 1 libur tahun baru, kemudian 1 sampai 8 masih libur akhir semester. Buku panduan guru itu boleh Bapak Ibu berbentuk program tahunan dan program semester. Buku pedoman guru judulnya, di bawahnya program tahunan dan semester. Itu jadi itu masuk angket nantinya. Masuk SKP. Dari saya barangkali Pak, ya. Punya maaf. Sekedar mengingatkan terutama ke wali kelas Pak.
seandainya masih PJJ, kita tetap pertemuan 2 pekan, Pak. Masih 2 pekan. Nah, oleh karena itu, mohon ketika saya ditegaskan kembali, Pak, kaitannya dengan absen kemarin. Karena rata-rata Gunung Punten hanya melihat absen di Pak Dadan. Nah, Pak Dadan. Padahal dari awal kita sudah sepakat bagi anak yang masuk, pada saat pertemuan tersebut dianggap masuk berikut dengan mengumpulkan. Oleh karena itu, mohon kepada wali kelas untuk ikut andil tidaknya sekedar guru mata pelajaran saja yang pada saat itu hadir, karena guru mata pelajaran jelas karena begitu tugas ada tinggal otomatis dia masuk. Cuma belum tentu catatan di balik kelas itu ada, Pak, sehingga ketika rekap akhir kehadiran banyak, padahal si anak itu bisa saja mengikuti tetapi tidak ngerti kata hadir atau itu saja. Nanti mohon dikatakan kembali, Pak. Itu saja. Terima kasih Pak Edo. Iya, saya semalam tuh ada pemikiran mau membicarakan itu, Pak. Karena tidak tertulis. Ya, saya ingin mulai dari ini. Dari kesepakatan kita untuk absensi siswa kita tuh. Mana yang dipakai? Misalnya, apa yang biasa kepada dengan mengetik kata hadir, itu yang utama. Apa misalnya, setiap pemasukan tugas, kalau anak ngumpulin tugas dianggap masuk, walaupun di handphonenya dia ketik hadir, padahal tidak ada tugasnya, dianggap tidak hadir. Apa kehadiran kita cukup dari laporan yang pada itu admin ya, yang ke admin. Ini sepakatan itu aja dulu. Iya. Itu beda pelajaran. Oh gitu. Enaknya sih kita teknis saja, Pak. Setiap guru ketika ngasih materi harus ada tugasnya minimal 2 atau 3 soal, yang nggak usah banyak-banyak. Dari mengumpulkan tugas anak berarti membaca, makanya dia hadir, walaupun itu aja lah, biar teknis saja, teknis di gurunya setiap ngasih materi ada tugas, sehingga kan tugasnya masih kelihatan, dia udah ngumpulin tugas, berarti dia dianggap hadir ketika ngumpulin tugas karena dianggap melakukan aktivitas. Kalau misalnya hadir doang, dia Belum tentu ya. Belum tentu. Dia hanya ketik hadir, artinya nggak baca. Iya. Kayaknya masih benar begitu. Jadi setiap penyampaian itu harus ada tugas. Betul, yang paling mudah aja, Pak. Untuk mengecek kehadiran lah itu. Ya. Untuk anak yang nggak punya HP, Betul. gimana? Ini di KTSP dinyatakan Ibu. Bagi anak yang tidak memiliki handphone Android, ada 2 pilihan. Sekarang ada 2 pilihan. Yang pertama diberikan buku pelajaran lengkap. Cuma ini kemarin tidak sampai kepada sekarang halaman ini belum. Cuma anak bawa buku pulang lentos. Bukan itu namanya. Dipakai apa itu? Nah, Dari handphone mereka nggak. Jadi harus ada kawan penyerta itu, yang artinya yang dia akan ikut ke siapa. Harus. Setiap dekatnya Dibuat itu wali kelas yang menentukan. Kamu Kalau saya orang, iya masalahnya kita masih fokus pada tapi memang zaman sekarang masih ada anak yang tidak punya HP. ada Pak. Ada. Ya wali kelas membeli itu. yang paling bahaya mah yang pura-pura rusak, Pak. Kalau lagi belajar rusak. Nanti daftar modul lagi, padahal udah daftar lagi. Rusak lah. Aman, Pak. Ya, Edit. Yang pertama untuk wali kelas 7, hari Sabtu kemarin saya sudah menuliskan beberapa nomor HP dan administrasi, ketua kelas, wakil dan sekretaris serta bendahara sudah dibentuk. Kemudian nomor HP ada, tapi nggak saya ketik, soalnya nanti tinggal ambil aja lah, nanti ngetik sendiri, nanti dibuat grup-grupnya. Ya.
Yang kedua, SD-nya udah ada. terus bagi siswa baru kelas 7, kemudian tadi berbicara banyak tentang masalah absen, maka mau tidak mau kita merasakan bahwa adanya penurunan minat belajar siswa. Ini dirasakan semuanya. Kita memang siap dengan segala teknisnya, siap dengan bekerja keras, tapi yang susah itu siswanya. Jadi kalau transfer ilmu mah kitanya ngirim, dianya nolak. Nah, jadi yang susah itu menumbuhkan minat kembali. Yang kemudian yang paling susah banget itu adalah pendampingan orang tua. Jadi kalaupun siswa males, jika orang tuanya mendampingi, ya tolonglah. Nah, yang susah ini di kita kayaknya minatnya turun, pendampingan orang tua memang susah karena memang cara pendidikannya berbeda-beda. Mungkin kalau berpendidikan tinggi dia akan sedikit bisa membantu. Kalau sudah misalnya orang mendampinginya tuh susah, akhirnya lepas kontrol. Dan banyaknya keluhan-keluhan dari orang tua siswa terbukti. Ini mengindikasikan bahwa mungkin materi pembelajaran kita, materi pelajaran kita nggak kekinian. Anak-anak zaman sekarang tuh pengennya yang kekinian. Nah, mungkin salah satunya jika diobrolin tentang game itu nyambung 100%. Diobrolin tentang sinetron nyambung, TikTok nyambung. Tapi begitu diseret ke materi bahasa Inggris misalnya, itu awalnya saya lihat selalu bikin YouTube awalnya. Pertama yang nonton 300, ini berarti bagus. Lama kelamaan cuman 30 orang dari 150. Ini berarti itu pun nontonnya cuman saya lihat cuman 2 menit. Paling nggak selesai, padahal durasinya setengah jam. Dia 2 menit. Akhirnya dapat disimpulkan begini gitu kayaknya susah itu. Mungkin bisa ditempuh salah satunya kapan-kapan kita berbicara dengan orang tua ya Pak. Pertama mengomunikasikan bahwa ya kita kalau kemampuan siswa menurun mungkin karena kita tidak dituntut oleh pemerintah untuk mengejar target kurikulum. Mungkin salah satunya itu. Yang penting ada komunikasi dengan orang tua bahwa ya real aja bahwa kondisi siswa kita menurun pembelajarannya. Ini adalah tahun kemarin. Saya takutnya tahun sekarang mengulang, lebih turun lagi takutnya. Mungkin nanti ada trik-trik khusus itu aja. Oh ya, betul Pak Edi. Itu juga mungkin yang dirasakan oleh seluruh tenaga pendidikan memang seperti itu. Ya, tapi kita coba aja dulu lah dengan materi-materi kita. Ya, saya juga sebenarnya pengen ada komunikasi. Cuman ini kan karena rentan dengan penyebaran COVID ya. Sebenarnya kita pengen nih model pembelajaran di SMP ini kan khusus untuk kelas 7 nih Pak Edi. Kalau mulai kelas 8, kelas 9 mungkin sudah bisa pressure ke anak. Ya. Tapi untuk kelas 7 nih, karena baru, ya kita baru ke anak saja, belum menyertakan orang tua untuk pendampingan. Nah, cuman kita timingnya ini, kalaupun bisa itu caranya ya dipipil Pak. Tidak bisa orang tua dipanggil ke sekolah. Apalagi yang rawan kan orang tua ini, yang bahaya. Kita nanti kalau ini lihat situasional, ya kalau umpamanya Gantar ini sudah ada di zona, taruhlah zona kuning ya. Barangkali bisa komunikasi. Saya ingin, tapi saya tidak ingin satu rapat seperti rapat orang tua. Saya ingin nanti wali kelas saja lah. Wali kelas, umpamanya sehari manggil 10 Bang. 10 diobrolin ya, dengan jarak. Itu aja. Maksudnya pembelajaran seperti itu ya harus diketahui oleh orang tua bahwa pembelajaran seperti itu. Saya ingin seperti itu Pak Edi. Betul masukannya seperti itu. Memang kalau orang tua tidak, ya saya rasakan lah di rumah saja. Saya sebagai orang ngerti nih, ada anak yang sekarang sudah masuk SMP, lagi SD itu, kita aja dampingi yang ngerti aja nggak yang Pak Edi. Kita aja yang ngerti udah capek, apalagi ya yang sudah ada tuntutan ekonomi, mau ke sawah, mau boro-boro pengen, nah itu. Dan akhirnya memang anak ya begitu tadi.
ya indikatornya tadi, kalau like hanya like, ya kalau umpamanya di pembelajaran atau hanya nulis hadir tuh dianya kemana nggak tahu. Nah, ya makanya tadi betul tadi usulan itu harus ada tugas itu saya yakin itu lumayan lah rada membantu. Insya Allah saya pengen punya planning seperti itu. Jadi orang tua akan diajak komunikasi, tapi mungkin caranya ya nipil saja. Nanti wali kelas yang bisa mengatur durasinya. Nanti tinggal nanti nunggu tweet dari saya. Kalau mau ya, sempat saya khawatir disalahkan nih kalau ada orang tua yang. Jadi nanti kalau sudah rada zona aman, saya akan suruh wali kelas setiap hari untuk nipil komunikasi dengan orang tua. Tidak ada masalah keuangan, tetapi ini masalah informasi pembelajaran supaya bisa mendukung siswa. Begitu Pak Edi. Pak Ustadz gimana? Iya, bingung. Ya memang susah sih. Apalagi sekarang buku sudah tidak menarik sekali buku bagi anak-anak sama sekali. Sekarang anak baca artikel di itu aja sudah malas itu. Jadi dia memang senang game sudah game sekarang. Game dan TikTok. Oh, gambar-gambar itu ya kayaknya masih suka. Makanya Bapak Ibu nanti juga di penugasan itu kalau bisa ya itu kita kebiasaan dengan kuis dan sebagainya itu anak masih suka gitu ya. Tapi kalau mau yang harus ya ngetik waduh udah nanti anak malas gitu. Yang model-model kuis lah. Apa di pertemuan 2 mingguan disisipi Pak? Misalnya untuk pertemuan 2 mingguan sekarang kelasnya dulu baru motivasi, termasuk menyampaikan intisari pembelajarannya. Nanti pertemuan 2 mingguan berikutnya artinya ada, bukan cuma sekedar kumpul di lapangan ngomong diomongin apa terus ngumpulin tugas gitu. Oh iya, ada kegiatan masuk ke kelas si anak itu. Siapa aja yang isi itu? Ya terutama wali kelas lah, wali kelas menyampaikan. Kemudian untuk selain wali kelasnya, tinggal ibu bapak wali kelasnya tentuin. Hari ini misalnya mau pengen pelajaran apa nih PAI dulu apa bahasa Indonesia dulu gitu tuh. Jadi ada semacam belajar gitunya lah, ada tatap mukaannya. Sehingga ya itu tidak terlalu kayak tadi Pak Edi, ya emang berat banget Pak. Jangankan misalkan yang lain ya tadi Pak. Kita yang sudah punya anak yang merasakan lah yang bagaimana repotnya. Jadi mudah-mudahan dengan ketika diadakan 2 mingguan ada pertemuannya walaupun sebentar gitu. Kita kan aslinya mah sampai jam 12 kurang sedikit gitu, boleh lah ya. Nah, terus gini ya Pak Ustadz ya, memang pakaian itu sangat berpengaruh terhadap kesiapan mental belajar anak. Ketika anak datang ke sekolah dengan berpakaian bebas, itu akan beda sekali dengan ketika anak berpakaian seragam.